Hai, Mas Brian. Apa kabar, Mas? Halo, Bang Nathan. Apa kabar nih, Bang Nathan? Sama-sama, Bang Nathan. Sehat dan sukses selalu. Stay safe, stay healthy. Lagi ada acara ini sama Conwood, tapi nggak tahu. Koneksinya rada kurang bagus. Lagi-lagi masalah koneksi. Fania, apa kabar Fania? Besok ya ngopi-ngopinya sama Babang Mahadi. Hari ini lupa ternyata hari ini ada acaranya Conwood. Baru dikonfirm tadi pagi. Kirain nggak jadi. Jadinya nggak ke kantor deh. Bukannya emang. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Bukan cuma lu doang sih, banyak orang. Gue juga merasa sedikit berlemak di beberapa bagian. Mau ajak ngopi Mas Brian nih. Dia ngeteh deh katanya, ngeteh sore. Mas Brian mau ngeteh sore nih. Membahas tentang apa nih? English tea. Ini Conwoodnya, ini gue yang wawancarain Conwood nih ceritanya nih. Sekalian Conwood masuk di acara cakap banyak cakap deh. Iya, nggak bisa. Udah bisa nih. Acara, jadi nggak enak. Udah, Halo, halo, hai. sih. Horas, Ini acaranya Conwood atau acaranya gua nih? ceritanya biasanya Gimana kan gimana? kalau Yosi kan jadi Mhm. host gitu ya. Nah sekarang Iya gantian nih, makanya. Oke. Iya iya gantian iya. nih. Jadi narasumber kita kayak gitu. Iya makanya tadi kan gue yang duluan nge-live tuh gue pikir ini kayaknya Oh acara iya gue nih. Iya baru sadar nih acaranya Conwood ternyata ya. Dasar. Sorry. Gimana gimana? Ini Mas Mas Yosi biar nanti nggak ketutupan Hmm. komen-komen di bawah tuh kita taruh Hmm. atas jadi biar mukaku aja gitu yang ketutupan komen-komennya Sip. followers gitu. Boleh. It's okay. Ini sambil Ini kalau gue sambil diam, kalau gue taruh dulu, kalau gue diam berarti gue nggak dengar suara lo ya. oke, ntar kalau Kalau gue sampai diam tiga berarti gue nggak dengar suara kali lo. Yes. tiga kali nggak nyaut, gue matiin nih, enggak ya? Oke, Nah Mas gimana? Yosi, gimana nih kabarnya Mas Yosi? Alhamdulillah sehat, masih tetap Sehat? positif, iya. Gimana? Sempet balik Medan nggak? Pulang kampung atau mudik gitu kemarin? Justru dari bulan Maret itu di Medan karena waktu tanggal hari ditetapinnya sama gubernur untuk anjuran bekerja dari rumah, saya langsung pulang ke Medan dan kantor langsung saya instruksiin untuk kerja dari rumah juga. Jadi baru balik tanggal 11 kemarin deh di Jakarta. Oh, berarti baru balik Mm-mm, tuh kemarin. baru. Tahu gitu, Iya. ini Mas Yosi nitip di ke Ambon. Bika Ambon. Bika Ambon Kangen di Ambon banget. dong. Iya. Oh iya, Bika Iya, Medan bukan ya Bika berarti. Ambon. Bika Medan harusnya. Bika Ambon Oke. di Ambon. Yang buka buka outletnya berarti Mas Yosi ya kalau Bika Medan ya namanya ya. I hope so. Amin gitu, amin, amin. Amin.
Iya. Oke, Mas Yosi, sore ini kita Mm, akan ngobrol santai, ngobrol cantik mm. lah kayak gitu ya. Ya, kita mau mengenal lebih dekat lah sama Mas Yosi. Ini kan kalau di mata Konut nih, Mas Yosi termasuk Kalau salah di satu di arsitek. Konwood, kayak di Konwood Hah? kayaknya lu doang yang belum kenal gua. Kalau di Konwood Nah, ya. Kepedean ya. Kepedean aduh, lah ketahuan nih. statement gua Ini kepedean sih, ya. Nggak bercanda, bercanda. Ya gimana? maklum Mas Yosi anak baru, makanya nih Oh, gitu. Oke. live hari ini tuh sekar aja gua aja gitu biar kenalan juga sama Mas Yosi kayak gitu. Katanya terkenal sebagai arsitek ini Mas Yosi lintas Enggak sih. provinsi, sukanya Wah, melalang buana ini dong. dari provinsi Itu ini provinsi kali gitu. ah, ALS tuh, bis ALS antar Oke, provinsi. ngalah-ngalah bisnis bisnis ini bisnis bus ya. Bisnis angkutan dong, angkutan darat. lintas ALP lintas provinsi kayak gitu. Iya, LP lintas provinsi. Nanti tapi kita juga akan share ini loh Mas Hmm, Yosi. Ini enaknya apa tuh? manggil Bang Yosi atau Mas Yosi nih? Panggil Biasanya Bang ramenya Yosi aja deh. Karena oh Bang saya Yosi ya. lebih banyak sama teman-teman di Medan itu dipanggilnya Bang. Oke, Mm-mm. siap Bang. Yes. Terakhir Oke. gua ke Medan eh, suka makanannya tapi ini agak ngeri sama transportasinya. Sekarang semoga sudah aman ya. Oh, Atau udah masih aman sih, udah lumayan bagus aman. sih sekarang. Tapi ya. Oke, berarti setiap kesana lagi gitu ya ntar. Semoga deh next time. Oke, Iya, Bang ke Medan Yosi, dong. Mhm. Gimana nih? iya. Hari ini kan kita akan mau sharing juga sama Mhm. Bang Yosi seputar profil Bang Yosi, kemudian project-project Bang Mhm. Yosi, kayak gitu kan. Ini termasuk senang Project banget belum nih. terlalu banyak sih. Kalau kalau ngomongin project belum terlalu banyak. Kita ngomong yang santai-santai aja apa nih? Oke, yang santai pokoknya apa nih Bang Yosi? Nanti ini, eh, Project boleh, nggak apa-apa. Karena nanti ya gimana? nanti Gimana, Staf? kita juga Ah, sambil buka-buka sesi tanya jawab juga buat para followers setianya Bang wow. Yosi, kemudian sahabat Konwood juga silakan yang mau Mhm. tanya-tanya langsung ketik di Boleh. kolom komentar. Kalau gua nggak bisa jawab, Konwood yang jawab ya. Oke, siap. Nanti tiktokan lewat HP dulu ya. Bang ini gue lihat Yes, ya. yo I. Gimana, Guys. gimana? Oke, paling gini sambil Mhm. sebelum masuk ke project nih, bolehlah Bang Yosi tuh cerita sedikit lah seputar karirnya di dunia arsitek kayak gitu. Awal Oh. mulanya, terus kabarnya juga pernah di Makassar, Medan, Jakarta tuh kan. Gimana tuh Hmm, Bang Yosi? ini ya, apa kayak benar-benar seperti bis angkutan gitu ya, antar provinsi gitu kan. Bukan tuh berarti sudah mengupakan sayap lewat ini Indonesia kayak Enggak. gitu. Kalau kalau kenapa bisa di Makassar, awalnya di Makassar itu karena saya tuh kuliahnya di Makassar. Saya kuliahnya di Makassar, terus kemudian sebenarnya kalau dibilang kapan mulai kerja di industri arsitektur, sudah sejak kuliah sudah kerja, kita sudah kerja jadi junior arsitek sambil kuliah itu di beberapa kantor konsultan di Makassar. Kemudian selesai saya sempat kerja nggak lama sih, setahunan gitu setelah lulus di Makassar. Kemudian ya saya pindah ke Jakarta. Itu pun nggak langsung di Jakarta, juga ada beberapa perusahaan loncat-loncat. Terus pernah juga tugas di saya pernah di Aceh juga, dan akhirnya di Medan, dan kemudian balik lagi di Jakarta sampai sekarang. Gitu kira-kira Oke. singkatnya. Jadi kenapa bisa di Makassar, karena awalnya memang jadi banyak temen juga yang nanya, lu sebenarnya base-nya di mana sih, di Makassar, di Medan, atau di Jakarta? Ya gue bilang kantornya di Jakarta, tapi lu mau ketemu di mana aja gue datangin gitu loh. Oke, itu kan. Ini saking apa Iya. namanya kerennya Bang Yosi gitu ya. Mana aja datengin kayak gitu ya. Mau Ah, Makassar, Medan, ya, Ayu. transportasi nggak ada masalah sih. Cuma memang kantor kita tuh di Jakarta sejak 2 tahun lalu. Saya bikin atelier Yoda, kantornya di Jakarta. Kalau di Medan itu karena sampai sekarang keluarga masih di Medan juga, dan ada beberapa pekerjaan kita juga yang ada di Medan. Kalau di Makassar udah Gitu. nggak ada. Di Makassar itu cuma karena pernah sekolah di sana aja. Oke, barangkali tapi next Iya. time ada plan gitu, ada project di Makassar. Barangkali Nggak, kan kami. mau jalan-jalan aja sih ke Makassar, ketemu teman-teman. Oke, Iya. ada ini yang nunggu. Gue sih sukanya ini Bang Yosi, Apa tuh? Seponro Oh, sop konro. bakar gitu. Nah, Banyak di itu yang Jakarta, banyak.
Di Jakarta Banyak ya? banyak yang enak-enak. Iya, Suasananya beda kalau di Makassarnya kayak iya sih, gitu. iya. Ya, ada alasan buat ke Makassar sebenarnya sih kayak gitu, Bang. Oh, oke. Iya juga sekalian ya. Bener kan Jadi ya? kalau ditanya profil singkatnya ya itu. Jadi awalnya itu memang karena pernah kuliah di Makassar, pernah kerja juga di Makassar, Hah? kemudian di Jakarta Hmm? juga pernah pindah beberapa konsultan, sampai Hmm? yang lama itu saya masuk ke perusahaan corporate, ada beberapa perusahaan besar corporate yang bergerak di bidang development, developer, Hmm? karena saya pengen belajar tentang hospitality design, pengen belajar gimana sih Oke. bikin bikin mall, gimana sih bikin high rise, dan saya pikir background saya kurang kuat untuk join di konsultan-konsultan besar yang nanganin itu. Jadi saya pikir mungkin peluangnya ada di developer yang khusus nanganin itu. Makanya saya kerja di developer yang khusus ke hospitality-nya, ke shopping mall, ke hotel maupun ke apartemen. Dari situ sampai Hmm? tahun 2017 baru saya putusin bikin Atelier Yoda sampai sekarang. Oke. Kira-kira Iya, jadi dari memang pengalaman Anda paling nyaman atau paling seru gimana nih? Ada nggak yang paling menarik? hmm, yang paling Berkesan? menarik sih kayaknya belum ada deh. Kayaknya semuanya menarik gitu. Jadi kita susah Oke. milahin mana yang paling menarik. Heeh. Semuanya Semuanya menarik sih menarik. menurut saya. Iya, karena saya tuh meskipun saya kerja di corporate juga, tapi saya pikir apa yang saya kerjain itu harus total kan. Jadi ya saya bawa enjoy aja. Terus memang sampai sekarang juga ke Atelier Yoda itu karena saya backgroundnya dari menanganin project-project ya hospitality, project-project retail, akhirnya Atelier Yoda saya bawa ke arah situ juga. Saya bawa ke arah hospitality, retail, food and beverage, dan seperti itu. Justru kita dikit nanganin project-project residence karena ya Oh, itu, ya karena background saya ke situ, background saya itu dari situ. Ya, jadi kira-kira memang gitu sih mulai profil profil mengarah ke singkatnya tuh gitu. hospitality. Oke, Mm-mm. tapi bicara tentang profesi dan karir gitu ya, ternyata udah muncul di kolom komentar itu fansnya Bang Yosi loh ini. Tuh, ada Oh. dari Pesares tuh, mantep nih arsitek idola gue gitu kan. Gimana nggak idola? Ini kayaknya nggak cuma jadi arsitek ini, jadi host Nggak juga ada. ini Bang Yosi. Ada juga nih Bang Mandiri masih inget kan tuh. Wah, Saya Bank Tika Mandiri dari nih. Jangan-jangan nagih kartu kredit nih. Gue nggak punya kartu kredit di Bank Mandiri soalnya. Sekar sambil ngopi ya, Sekar. Gue sambil ngopi ya. Oh, silakan, silakan. Saya juga sambil minum. Dia sedia minum kalau Iya, tiba-tiba santai haus aja. gitu kan. Iya, mau ngemil, mau minum, mau pesan gorengan, gorengan jauh sih di bawah. Yang penting jadi tinggal umur haji gitu ya Bang ya. Sip, Aduh. santai, santai. Oke, nah kita bicara tadi kan seputar profilnya Bang Hmm, Yosi nih. Kalau misalkan sekarang kan udah ada Atelier Yuda gitu ya. Nah Atelier kira-kira Yoda ya. nah kayak gitu boleh dong cerita juga yang tadi kan fokusnya sudah dibagi juga tuh tentang hospitality dan sebagainya. Nah, kira-kira Mhm, masih memungkinkan nggak sih misalkan ada renovasi rumah? Biasanya kan gini nih, Bang Yosi, mhm. sekarang kan lagi musim WFH, mungkin sebagiannya sudah WFO gitu kan. Banyak orang juga mulai WFO renovasi itu apa? rumah. WFO itu? Work from office, WFO itu ya apa? kayak biasanya Oh, sih. work from home. Oh, oke. Oh, back to normal life gitu Iya, ya. back to Oke, oke, normal, oke. tapi new normal kayak gitu ya. Iya, iya, oke. Ha. Barangkali untuk kedepannya yang mau Hmm. renovasi dan sebagainya sendiri dari Bang Yosi maupun dari Atelier Yoda kayak gimana tuh? Masih tetap terbuka atau kayak gimana? Oh, maksudnya gimana nih pertanyaannya? Renovasi, project-project renovasi atau gimana sih? Maksudnya nggak suka? Jadi kan biasanya kan kalau lagi Hmm. kayak gini kan banyak tuh Bang yang renovasi kayak gitu. Nah kalau Oh gitu. dengan fokus yang ada tetap nanganin nggak? Misalkan saya pingin Iya, iya. renovasi tapi seneng banget sama Bang Yosi nih. Bisa nggak nih Bang Yosi dibantu kayak gitu? Ah, ya sih. Jadi kalau kalau sejak sejak pandemik di bulan Maret itu, saya cerita dikit karena saya juga ngikutin banyak portal berita, ngikutin beberapa update dari teman-teman arsitek juga. Ada yang sudah mulai ngeluarin inovasi untuk ketika orang work from home itu kan berarti dia pengen rumah yang nyaman ya. Dia pengen rumah yang dia bisa totalitas untuk bekerja, bisa enak untuk beraktivitas dengan keluarga, bisa untuk setidaknya rumah itu benar-benar menjadi homey buat dia. Karena selama ini mungkin orang pikir rumah itu hanya tempat singgah. Sejak ada pandemik ya rumah itu yang menjadi total untuk tempat tinggal dan tempat kerja. Jadi pasti Ya. permintaan ke depan untuk
sejak ada pandemi ini pasti orang akan berpikir saya pengen bikin rumah yang kalau terjadi sesuatu seperti pandemik ini ada lagi, saya bisa kerja di rumah dengan lebih nyaman dan lebih baik. Cuman itu kalau kita langsung buru-buru mengeluarkan standar untuk rumah pandemik tuh seperti ini, menurut saya itu terlalu buru-buru karena COVID-19 juga, pandemik ini juga tuh belum setahun ya. Di hospitality project juga beberapa desainer juga sudah mulai untuk membuat rancangan-rancangan standar mengenai nanti untuk food and beverage yang tadinya okupansinya berapa persen, untuk berapa persen harusnya berkurang menjadi sekian persen gitu. Itu berkurang secara okupansi tempat duduknya maupun itu akan berimpak ke penjualan dan lain-lain. Kita nggak sampai situ sih. Tapi untuk balik ke rumah tinggal, ya pasti orang kan mikir untuk gimana untuk tadinya rumahnya biasa-biasa aja diminta untuk dijadiin, di-upgrade lebih baik lagi. Atau kalau dia pengen bangun rumah dari sekarang, dia pengen bangun rumah yang benar-benar dia bisa enjoy. Nah itu jadi balik lagi ke arsitek-arsitek yang memang fokusnya ke residence itu, kayaknya bisnisnya masih oke-oke aja. Ke depan itu masih justru menjanjikan untuk tetap berjalan karena tetap kalau orang untuk bisnis, bukan bisnis ya, orang kalau bikin rumah kan pasti perlu rumah itu ada terus. Nah, tapi kalau seperti saya khususnya yang memang memfokuskan ke hospitality, itu yang paling kena impact kan secara bisnis. Karena klien kita juga kena impact, terus bisnis hospitality, retail, dan lain-lain juga kena impact ya. Itu impactnya juga ke arsitek. Jadi sekarang ini kalau saya sendiri untuk proyek renovasi itu belum ada proyek renovasi. Justru proyek-proyek bangun rumah baru itu juga saya residensial itu dikit sih ya, cuma 20%. Bisa dihitung hampir setahun itu mungkin cuma satu rumah, bahkan nggak ada, bahkan cuma sampai didesain. Tapi sekarang yang lagi jalan itu ada 1-2 rumah sih yang lagi jalan. Nah, mungkin lebih berpikir sekarang untuk ada beberapa saran dari teman juga kemarin diskusi untuk coba-coba nanganin proyek-proyek residensial. Cuman ya menurut saya sih karena saya itu selalu bekerja sesuai dengan passion ya. Maksudnya saya passionnya itu di hospitality, di food and beverage, di cafe dan lain-lain. Jadi saya lebih suka untuk nanganin proyek-proyek seperti itu. Menurut saya nggak ada salahnya kita mengklasifikasi bisnis kita itu seperti apa. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau dilihat dari proyek renovasi ya pasti banyak yang pengen minta renovasi. Banyak juga arsitek-arsitek lain yang sekarang yang posting-posting mengenai proyek renovasi untuk mengupgrade satu rumah yang biasa menjadi lebih nyaman di masa pandemik ini. Kira-kira gitu, Mbak Sekar. Oke. Nah, kalau kita ngomongin fokus yang dilakuin sama Bang Yosi nih, ini kan kayak rumah sakit, kemudian mall kan udah mulai buka, dan mereka juga rumah sakit sih enggak? Kita rumah sakit sih enggak? Buka terus sih maksudnya. Oh, kenapa? Sorry. Rumah sakit buka terus. Rumah sakit buka terus, oke. Buka terus. Kafe-kafe, kemudian mall, restoran kan udah mulai buka. Tapi kan mereka buka dengan ketentuan kayak ada protokol baru. Misalkan kalau di Jakarta nih, salah satu mall yang udah buka itu mereka sudah bikin protokol baru kayak liftnya itu mereka pakai sensor tangan. Kemudian sebelum masuk, ada tuh di Jaksel. Gak apa-apa disebut mallnya, dia nggak sponsorin kita kan? Kenapa? Nanti mallnya dia nggak sponsorin kita kan? Enggak sponsorin kita baru kita sebut gitu. Nanti barangkali ada renovasi. Gimana? Renovasi mall gitu ya. Sekarang kan udah mulai ada protokol ini. Kayak misalkan mau masuk harus cek suhu, kemudian hand sanitizer. Nah, barangkali nanti kedepannya kan untuk desain resto, mall, cafe itu mulai ada tempat khusus untuk cuci tangan di depan, atau mungkin untuk liftnya akan ada treatment khusus, nggak lagi dipencet biar menghindari kontak fisik atau jejak yang tertinggal kayak gitu. Nah, kedepannya Pak, ada gambaran gitu Bang Yosi terkait bisnis atau mungkin fokus yang sedang dijalani sama Bang Yosi di arsitek? Ya, makanya tadi yang saya bilang itu, kalau saya sendiri karena fokus saya itu di hospitality design itu lebih banyak di hotel, jadi sampai sekarang itu saya belum meeting dengan owner, dengan klien lagi untuk membuat satu guideline. Kalau hotel itu kan setiap operator itu punya satu guideline book, dia punya guideline untuk
standarisasi hotel dia seperti apa, mulai dari lift harus ukuran seperti apa, mau pakai lantai seperti apa dan lain-lain. Nah itu semua desain hotel itu berangkat dari seperti itu, yang saya tahu karena yang saya jalanin juga seperti itu. Cuman kalau dari sekarang, kalau yang kondisi yang Mbak Sekar bilang tadi itu di project, mungkin kalau di project disiapin tempat untuk cuci tangan dan lain-lain, itu mungkin lebih ke lebih ke antisipasi karena lagi di masa pandemik ya, kalau menurut saya. Tapi kalau yang saya maksud tadi untuk langsung merumuskan satu guideline standar bahwa nanti hotel itu harus punya lift yang gini, harus yang sensor, face sensor, hand sensor, dan lain-lain, atau jarak masuk ke liftnya harus dibatasin, jarak pintu depannya itu harus gimana-gimana. Itu yang kita belum sampai di situ. Saya nggak tahu kayak kalau yang lain-lain yang menangani proyek-proyek corporate hotel yang lain udah mulai seperti itu, tapi kalau sampai ke saya sih belum. Karena saya belum melihat pandemik ini itu belum sampai setahun dan kita terlalu cepat merumuskan satu standar seperti itu, menurut saya masih terlalu buru-buru sekarang. Tapi yang dilakuin sekarang sama pihaknya kita dengan pihaknya corporate itu ya kita mengikuti anjuran yang dianjurkan sama pemerintah. Jadi untuk hotel itu bisa buka, ya kita siapin jarak standar, restorannya kita relay out lagi, posisi kursinya dan lain-lain. Yang tadinya okupansi saya bilang itu bisa okupansi 100%, bisa berkurang total jadi 40-50%. Itu memang impact-nya memang kemana-mana. Cuman memang harus ngikutin seperti itu. Nah, kalau nanti ternyata setahun pandemik ini, kita nggak mau juga pandemik ini terlalu lama ya. Tapi kalau memang pandemik ini itu berlangsungnya di luar prediksi kita, di luar ekspektasi kita, dan masih terus berlangsung, mau nggak mau kan berarti kita harus berpikir untuk menciptakan satu guideline desain yang ke situ, bener kan? Betul. Nah itu jadi selalu kalau saya itu selalu desain itu berangkat dari kebiasaan pengguna desainnya itu sendiri daripada manusianya sendiri. Jadi manusianya menjadi terbiasa karena satu kondisi, ya desain itu menyesuaikan untuk kebiasaan tersebut. Itu sih. Cuma sampai sekarang untuk saya sendiri itu belum. Jadi masih lebih ke menerapkan antisipasi. Jadi tadinya di depan hotel itu mungkin nggak ada tempat cuci tangan, ya kita siapin tempat cuci tangan seperti itu. Mungkin itu pun masih bersifat temporer. Kalau di project sendiri kita udah siapin untuk standar project kita, karena saya juga setiap minggu datang ke project, itu memang kontraktor kita wajibkan untuk menerapkan standar protokol untuk kesehatan. Jadi perlindungan pekerja juga penting, perlindungan jangan sampai ikut menyebarkan wabah juga itu penting. Jadi mulai pekerjanya itu harus diperiksa, cek suhu tubuhnya, kebersihannya, cuci tangan, dan lain-lainnya. Nah, itu juga kita terapin, itu di project. Tapi yang tadi saya bilang, saya nggak tahu ini akan bersifat temporer atau akan bersifat lebih lama. Jadi kita belum, saya pribadi sih, saya nggak tahu kalau arsitek yang lain sudah, pihak-pihak arsitek-arsitek yang bergerak di hospitality design, hotel, cafe, mall, dan retail, dan lain-lain sudah melakukan itu. Tahu saya sendiri sih belum. Oke, jadi nanti kita lihat aja ke depannya. Karena sebenarnya saya nggak pengen untuk new norms itu, saya nggak pengen. Saya pengen balik ke normal gitu. Balik ke normal ya. Iya, saya nggak. Kalau berdoa aja nih. Iya, karena kalau sekarang ini orang pikir kita itu sedang tahap ke new norms, menurut saya sih bukan. Kita ini tuh sedang tahap untuk persiapan menyesuaikan kembali ke normal. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilewatin. Kalau kita bilang new normal berarti tatanan baru kan, benar-benar tatanan baru, dari manusianya harus berubah, dari standar-standarnya harus berubah, dari semua tatanan itu harus berubah. Nah, saya kurang setuju, dan menurut saya sih terlalu cepat untuk diasumsikan sekarang, menurut saya. Oke, siap. Ini sih kayak gitu ya, dan yang pasti kita juga sangat berharap gitu kalau normalnya kehidupan kita juga kembali kayak gitu ya. Siapa sih nggak pingin aktivitas kembali tanpa harus pakai masker kemana-mana, yang ngap kemana-mana gitu kan Bang ya. Dan semoga pastinya segera ditemukan gitu ya. Kalau kita ngelihat grafiknya masih terus naik kayak gitu. Oke, ini Bang grafiknya masih terus naik. Dulu. Kenapa? Sorry, kenapa? Kita mau tanya jawab sama followers yang udah masuk dan juga ngasih pertanyaan nih di sini. Ini yang pertama, ini sebelum ada pertanyaan banyak juga loh ini yang sudah fans banget sama Bang Yosi, pastinya banyak banget ya. Enggak, itu ngeledek itu teman-teman gue tuh ngeledek aja tuh. Oh, iya. Itu gue tahu orang-orangnya.
Tapi katanya benci sama cinta tuh beda tipis loh, Bang. Oh gitu. Sama-sama Oke. hati. Ini ada pertanyaan nih, Bang Apa tuh? Yosti. Apa tuh? Tapi Langsung aja pertanyaannya. renovasi ya. Halo Mas Yoda, bahan material renovasi apa yang menurut Mas Yoda paling unik dari detail dan ingredient kayak gitu? Ada nggak kira-kira atau Dari detail pengalaman and untuk renovasi yang paling dari detail and detail? ingredient. Apa ya? Jarang ngelakuin project renovasi sih, jadi nggak tahu. Conwood kali ya. Kalau tapi by the way Conwood udah ini Bang, Ah, udah ada hmm, project yang pasang nggak nih sama Conwood nih Bang? banyak sih lumayan, ada beberapa. Banyak. Boleh Yang deh. sedang yang sedang kita spek ke Conwood juga udah ada, dan yang sudah jadi juga ada beberapa. Cuma yang Hmm? memang yang kondisinya lagi sekarang lagi begini ya. Jadi ada project yang jalan juga masih berhenti, ada project yang udah buka tapi malah masih balik stop lagi karena lagi pandemik. Tadi soal Betul. material yang apa tadi pertanyaannya? Material gimana sih? Yang unik dari segi Unik. detail maupun kemudiannya. Iya. Mungkin lebih detail ke kemananya, ke penempatan apanya. Material itu kan banyak, secara arsitektur, secara interior, untuk renovasi kemana, ke bidang dinding luar, ke bidang dinding dalam, atau seperti apa gitu kan. Pilih deh Banyak sih kalau. bagian. Kalau aku sih paling suka itu Hmm, hal detail itu di bagian interior gitu. Nah, kira-kira hmm. untuk interior karena kita sering lihat gitu kan dan sering di dalam, Oh gitu. kira-kira ada apa nih yang bisa jadi tips atau saran atau pengalamannya Bang? Kalau interior kita selama ini selalu pakai fitting out yang benar-benar rata-rata sih sejauh ini di hospitality design kita masih pakai interior yang standar, ya, fitting out standar. Tapi kalau penggunaan material untuk saya sendiri lebih suka menggunakan material-material sekarang yang bukan sifatnya permanen banget. Tapi ya Hmm. gimana ya bilangnya? Misalnya material, biasanya nggak usah sebut mereknya ya. Tapi material yang Hmm. bisa mungkin material komposit stone gitu, komposit batu, teksturnya seperti Betul. batu, komposit kayu, yang kelihatan teksturnya kayu. Tergantung manusianya juga sih, tergantung taste-nya dia mau kemana, mau kesan rumahnya natural atau mau Victorian sekalian atau seperti, kita nggak tahu kan. Ya lebih suka ke material seperti itu. Kalau penggunaan langsung material ya misalnya gue pengen batu alam langsung pakai batu asli, atau pengen kayu langsung pakai kayu asli, itu sih saya udah nggak ke situ. Oh, Udah lama banget kita nggak pakai material-material yang uh, sebelum material itu diproses. Artinya material mentah tuh udah lama banget kita nggak pakai. oh, udah lama ya. Berarti udah Iya, mulai berganti. dari sejak saya masih kerja di corporate, kita sudah, karena corporate saya sebelumnya itu terakhir, itu memang kita selalu project kita itu ngejar untuk green building kan. Jadi kita semua menggunakan material yang memang di license sama pihaknya Green Council, dan semaksimal mungkin kita tidak menggunakan material yang langsung dari alam tanpa didaur ulang atau tanpa melalui proses untuk bisa digunakan dan lebih ramah lingkungan gitu. Oke, ini termasuk Iya. go green juga berarti ya, Oh Bang harus Yosti dong, gitu kalau ya. kalau go green harus. Kalau Harus saya sih dong. harus. Iya, Itu penting dulu kan banget juga. karena Tapi iya. ngomongin proyek nih Bang, ini juga ada yang masuk nih. Boleh dong lihat project-project Bang Yoda yang komersial khususnya, sekalian nih nyambung sama pertanyaanku nih Bang. Kalau dari Bang Yoda sendiri tuh ada 3 project deh yang paling favorit banget menurut pengalaman dari Bang Yoda kayak gitu. 3 project ya, maksudnya 3 project favorit banget tuh gimana? Kira-kira. Saya baru bikin atelier Yoda itu dari tahun 2017. Hmm. Kalau sebelumnya kan saya kerja di corporate, meskipun Hmm. meskipun kita ikut proses desainnya, tapi itu adalah project corporate. Kalau project atelier Yoda sendiri itu sampai sekarang ada project yang kita juga kan arsitek, nggak semuanya juga itu artinya tuh gini, saya ngomongnya seperti apa ya? Nggak semua project itu kita suka. Oke. Tapi kita harus ngerjain project itu. Sekarang ngerti kan Iya. maksudnya? Iya, Iya, iya. saya rasa semua arsitek juga ngadapin kondisi seperti itu. It's not everything have to be post, gitu kan? Nggak semua project yang dia suka itu harus dia post. Nah, kita juga tuh seperti itu. Jadi misalnya ada project cafe
yang misalnya pakai material yang saya suka, tapi karena pertimbangan cost, pertimbangan pengawasan dan lain-lain itu nggak terbangun seperti yang kita suka. Jadinya kita jadi kurang sreg dengan proyek tersebut. Nah, kalau proyek-proyek sejauh ini yang sudah kita kerjain, ada beberapa hotel sih, itu bisa dilihat di IG saya sih, di Atelier Ryoda, di Instagram Atelier Ryoda. Itu Instagram saya juga tuh sedang saya benahin. Ada beberapa proyek yang belum saya masukin, ada masih banyak sekali proyek yang belum saya masukin, karena selama ini saya lihat Instagramnya terlalu berantakan, jadi baru mulai disusun lagi. Cuma sejauh ini memang proyek kita lebih banyak ke proyek hospitality, cafe, restoran, hotel, dan hotel. Yang paling berkesan deh, kenapa berkesannya? Misalnya ini pernah punya proyek di Medan nih, gak usah sebut nama proyeknya deh, gak apa-apa. Yang bikin berkesan karena yang desain saya dan semuanya itu mengandung unsur budaya atau apa, atau gimana deh yang menurut Bang Yoda itu favorit bagi Bang Yoda? Favorit tapi belum terbangun sih. Kita lagi ngerjain satu project clubhouse di Medan. Itu salah satu project favorit tapi belum terbangun. Kalau yang sudah terbangun di Jakarta itu ada Hotel Picasso. Ada Grand Hotel Picasso itu kita desain. Saya termasuk balik ngedesain luarnya lagi, terus total masuk ke interior dan semua fasilitasnya. Kenapa itu project sebenarnya bukan dilihat dari berkesan atau gimana sih, Sekar. Kalau ditanyain project tersebut paling berkesan, bukan berkesan dari kitab. Kalau saya mungkin beda bahasanya, bukan yang saya paling suka, tetapi saya belajar banyak di situ. Kalau orang lain mungkin, oh saya suka nih projectnya, wah ini menggunakan semua material yang saya suka. Nggak semua arsitek itu beruntung. Artinya tuh gini, nggak semua arsitek itu punya satu karya yang 100% diikutin sama kliennya. Apalagi kalau project tersebut tuh project hospitality yang benar-benar punya corporate. Jadi kita harus diskusi, harus sama-sama apa maunya klien kita coba ikutin, apa maunya kita segimana tuh klien ngikutin. Nah, kalau di project hotel pertama saya itu tuh benar-benar saya belajar di situ, karena selama ini saya kerja dengan corporate, saya hanya melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah di-approve, sudah disetujuin dan lain-lain. Kali ini tuh benar-benar saya harus turun dari awal, benar-benar harus menentukan materialnya sendiri, harus ngarahin spesialis yang punya material itu sendiri dan lain-lain gitu. Jadi kalau dibilang berkesan karena saya belajar di situ. Oke, ya. Jadi jadi sebenarnya saya bilang juga ke Sekar ya, ke pihak Kunwud bahwa kalau Atelier Ryoda itu terus terang belum punya satu project award. Artinya project award itu project yang bisa dibanggakan, karena nggak semua arsitek itu punya project yang bisa dibanggakan. Nah, kita tuh sedang berusaha untuk ada ke situ. Kita sedang berusaha untuk punya satu project yang bisa kita banggakan. Cuman balik lagi, semua itu tergantung dari apa project apa yang kita kerjain. Kalau project residensial tuh sangat mungkin, karena pendekatan antara pihak arsitek dan pihak pemilik rumah yang akan dia tempatin kan, dia akan nempatin rumah itu. Jelas dia mau dong, arsitek mau seperti apa, kalau bisa dia mau seperti itu juga. Tapi kalau bisnis itu beda banget gitu. Kadang-kadang kita ketemu dengan klien yang ya udah deh, nggak apa-apa fasadnya diputihin aja, taruh lampu, yang penting gue bisa jualan dan lain-lain. Nah itu seperti itu maksud saya. Jadi itulah yang menjadi unik bedanya gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita pelajari. Kita pelajarin langsung secara arsitekturalnya, dan proses desainnya itu sangat komplit, harus kita pelajarin. Yang kedua juga adalah proses bagaimana kita itu untuk nggak egois, karena iya benar. Artinya tuh gini, kalau saya nggak tahu ya, tapi kalau lebih banyak ke rumah, kan kita juga punya project rumah tinggal meskipun cuma ada 2-3, itu benar-benar beda antara pendekatan ke klien pemilik rumah tinggal dan pendekatan ke klien pemilik corporate. Itu beda banget. Oke. Seperti itu. Jadinya bikin tarik ulur, mungkin juga mengontrol idealisme juga kali ya sebagai arsitek. Biasanya kan punya idealisme tadi Sekar ngomongin project renovasi ya. Saya lupa, kemarin kita baru ada satu project renovasi yang selesai di Cipete. Nanti mungkin saya akan share di Instagram saya. Kita ada satu project renovasi itu, dari tadinya itu ini bangunan lebih ke kos-kosan, terus kita upgrade jadi sedikit butik hotel gitu. Cuman karena di daerah sana itu bukan, kalau bukan karya tangan arsitek, pasti
agak susah gitu ya Bang ya. Tapi ngomongin tadi kan Jadi ngomongin masih gimana? Gimana gimana? Enggak tadi Bang Yosi mau lanjutin apa tadi? Enggak, jadi kalau project sebenarnya karena di daerah sana itu bukan tidak apa ya, kita juga sebisanya sebagai arsitek itu ngikutin peraturan yang ada. Jadi misalnya daerah sana tuh nggak bisa untuk hotel. Ya kita menyesuaikan, mungkin namanya bukan hotel, tapi namanya lebih ke guest house, tapi fasilitasnya itu fasilitas hotel. Seperti itu sih. Oke. Jadi barangkali Jadi balik lagi tadi tuh saya jawab, kalau nanya salah satu project, saya jarang banget ditanya, saya jarang banget bisa jawab, karena banyak banget yang nanya, project yang paling lu suka itu apa? Semua project gue suka, karena gue belajar di situ sebenarnya. Jadi meskipun project yang gue nggak suka, wah nggak sesuai gue desain nih, tapi ada selalu setelah project itu selesai, ada pelajaran yang gue ambil. Oh, nanti untuk berangkat nanti ke depan lebih baik harus seperti ini. Gitu sih. Oke, mantap. Jadi selalu ada pelajaran dari setiap project gitu ya, Bang ya? Iya, kalau saya sendiri tuh sekarang saya terus terang masih bilang saya masih belajar sih. Kalau saya sendiri saya masih belajar sampai sekarang. Saya masih sering kontek-kontekan dengan arsitek-arsitek yang bukan ikut gimana ya, tapi mereka-mereka ini yang bisa saya katakan menginspirasi saya untuk membuat atelier Yoda ini. Contohnya ada Mas Riri, ada Mas Adi Rahman dan lain-lain. Itu teman-teman yang ada di usia saya ya, terus mereka udah duluan. Iya, artinya mereka udah duluan bikin, dan ya saya suka lihat bagaimana karir mereka di arsitektur. Ada Mas Doni di Medan juga, Mas Simon Doni di Medan ya. Saya belajar dari mereka, saya belajar terus dari mereka, dari banyak-banyak arsitek juga saya belajar. Dan saya nggak pernah milih untuk harus belajar dari arsitek yang sudah sukses sekalipun. Arsitek yang sedang membangun karirnya pun, kalau dia punya hal baru yang bisa berguna buat saya juga belajar dari dia juga. Karena menurut saya, turun ke dalam bisnis industri arsitektur, apalagi jasa, itu dimana perkembangan update-nya itu bisa dikatakan hampir tiap hari ya. Material itu bulan ini keluar baru, bulan depan udah keluar baru lagi. Apalagi benar gitu. Apalagi kita di hospitality, kita harus update juga, termasuk sampai ke sensor pintu, smart home dan lain. Kita harus tahu apa yang terbarukan di situ. Jadi bukan hanya ke material yang kulit bangunan dan bagaimana material yang bagus terlihat dari dalam interior maupun eksterior, bukan secara umum arsitektural, tapi lebih ke teknologi desainnya juga kita harus tahu. Kalau di hospitality itu seperti itu, Mbak Sukar. Oke, siap. Ya, ini saya rasa di residensial juga seperti itu sih. Saya pindah kameranya ketukar nih. Iya, sorry ya. Untung nggak lagi nonton TV gitu. Enggak, kalau saya putar TV tuh suaranya suka ini sih, suka jelek, mungkin karena signal TV-nya kali ya. Itu sih kira-kira Mbak Sekar. Live-nya kayak gitu. Ini emang bener-bener panutan sih kalau disebutin rekan-rekannya si Bang Yoda sih, memang mereka juga terkenal sebagai gandrungannya anak-anak muda gitu, Bang. Tapi by the way nih, ini kan ada satu project yang termasuk ini fans-fansnya kan gue juga gitu Bang. Yang di Medan kan termasuk salah satu favorit nih katanya Bang Yoda tuh. Nah itu kan kabarnya juga menarik nih. Nah boleh dong share sedikit gitu Bang tentang project yang ada di Medan. Itu Clubhouse. Sorry. Projectnya Bang Yoda yang Clubhouse tadi tuh dibahas. Project di Medan tuh klien kita sebenarnya nggak banyak. Klien kita cuma ada tiga klien ya. Satu klien itu kafe, bikin kafe itu yang pakai Conwood sih. Itu lebih ke resto, mau bikin kafe, tapi lantai satunya itu udah resto seafood. Itu banyak campur tangan kliennya juga, tapi masih setidaknya masih ngikutin desain kita. Itu sudah selesai. Nah, kita sedang ngembangin hotelnya mereka, tapi karena masih kondisi COVID seperti ini, kita belum lanjut lagi. Kalau yang satu itu ada satu clubhouse di daerah Setiabudi, itu kita renovasi total semua, cuma belum jalan juga, masih berubah terus desainnya. Yang satu lagi itu ada project rumah tinggal di Medan. Nah, itu juga prosesnya belum kelar 100%. Saya cenderung kalau lebih suka memposting sesuatu itu proses dan dia sudah selesai. Kalau dia lagi dalam kondisi berantakan, saya
rada males juga. Jadi before after yang udah kelihatan jelas gitu Iya, ya Bang ya. ya harus sebaiknya sih seperti Nanti itu. setiap ditunggu update-nya gitu ya Bang ya. Pasti diupdate, pasti diupdate. Oke, siap Iya, kita ditunggu. Nah punya, ini kita lanjut ya, ke gimana pertanyaan silakan. berikutnya Bang. Apa Kenapa? tuh? Jadi sorry kalau pertanyaan-pertanyaannya itu mungkin pertanyaannya kurang mendapat jawaban seperti yang diinginkan ya. Sudah lah, ini Harusnya kan pertanyaan dapat seperti dari pertanyaan followers. harusnya terjawab kan ya. Yes. Sudah terjawab nih, biar orang penasaran nonton terus kan gitu. Bang, desain Gimana? metode apa yang digunakan pada proyek Hotel Picasso yang Bang Yoda buat? Desain metode. Mungkin bukan desain metode ya. Sebenarnya itu kalau kita lihat Hotel Picasso itu biasa aja sih. Desainnya juga nggak terlalu yang gimana-gimana. Tetapi kita lebih ke bagaimana memanfaatkan. Karena gini, pertama, kenapa pertimbangan kita desain itu seperti itu? Itu masuk ke dalam, lokasinya masuk ke dalam. Kurang gimana kalau harus kita total di fasad dan harus menghabiskan kos yang besar. Jadi kita lebih ke interior. Interior itu kita ambil konsepnya tadinya mau art, tapi begitu kita coba komparasi, jadi ceritanya tuh kemana-mana ya. Kalau arsitek yang lain, saya nggak tahu bukan arsitek yang lain. Kalau arsitek yang kurang paham dengan strategi bisnis plan, kalau saya membuat satu desain sebelum saya berikan ke owner, itu setidaknya saya kasih gambaran kasar bisnis plan dia seperti apa. Jadi dia akan tahu bahwa sebaiknya saya fokus kemana ya. Kita kalau bikin hotel yang bagus banget di daerah situ, kita cuma bisa jual dengan harga kamar hotel yang biasa. Itu sampai di situ saya buatin. Jadi dia akan tahu, oh ya iya juga ya. Saya harus kembali berapa lama nih investmentnya, ya kan? Bener kan? Iya, benar. Nah, jadi kita tuh berpikir juga dengan dia bagaimana caranya tuh kita tetap kelihatan bagus, tapi tidak terlalu over cost. Jadi memang kita main di dalam, main di interior, kita coba upgrade sedikit lebih bagus dari kelas-kelas hotel yang sudah ada di situ. Biasa aja sih dalamnya juga kita pakai konsepnya Picasso, lukisan-lukisannya. Kalau luarnya itu biasa aja, kita cuma main di cat putih karena selalu klien corporate itu punya satu konsultan lain, namanya konsultan Feng Shui. Nah, konsultan Feng Shui itu kadang-kadang kalau ketemu sama arsitek itu suka nggak nyambung ya. Jadi ya. Jadi biasanya banyak ngalahnya dong ini Bang, curhatan para arsitek gitu. Enggak sih. Kalau saya malah kalau ditanyain kalau ada yang bilang sering bermasalah sama konsultan Feng Shui lain, kalau saya sih sejauh ini enggak. Klien kita selalu pakai konsultan Feng Shui dan konsultan Feng Shui-nya itu mereka selalu koordinasi dengan desainernya, selalu koordinasi dengan arsiteknya. Iya, jadi mereka sebenarnya konsultan Feng Shui yang benar-benar paham menurut saya pribadi menurut saya adalah dia bukan mengutak-ngatik apa yang sudah dibuat sama si arsitek, tetapi memberi input bahwa sebaiknya tuh seperti ini, sebaiknya tuh seperti ini. Yuk kita cari bagusnya seperti apa supaya tetap seperti yang diinginkan sama arsitek, tetapi tetap mengikuti guideline-nya si Feng Shui. Begitu. Nah, tadi tuh pertanyaannya apa ya? Metode nggak ada metode apa ya? Metode yang gimana tuh kayaknya nggak ada. Saya kurang ngerti. Maksudnya metodenya kira-kira metode yang gimana sih? Maksudnya Sekar? Mungkin Sekar paham kan ya? Nah, ini pertanyaan juga dari followers desain method. Mungkin saya juga kurang paham juga nih, makanya saya juga tanya Wahyu. Tapi mungkin bisa terjawab gitu ya. Apa namanya? Entah metode pembuatan. Kadang-kadang tuh gini. Iya, jadi kita suka bingung ya. Memang saya juga gitu. Waktu saya tanya mungkin. Iya, jadi nggak salah sih itu pertanyaannya nggak salah. Karena waktu saya juga masih belum punya firma, saya tuh kadang-kadang bertanya sesuatu yang saya sendiri bingung gitu. Karena kan saya terbiasa dengan, apalagi kalau saya baru 2 tahun lulus, masih bercampur antara praktis dan akademis gitu kan. Di kepala saya itu terbiasa dengan teori arsitektur. Nah, begitu saya layangkan pertanyaan yang keterkaitannya ke teori arsitektur terhadap proyek yang benar-benar kita nggak pakai teori arsitektur nih. Kita cuma pakai konsepnya seperti ini ya. Bener, memang hampir semua begitu sih kalau menurut saya ya. Desain metodenya mungkin ke metode apanya. Kalau dari desainnya itu kita lebih ke modern, gayanya lebih ke modern. Terus interiornya itu pendekatannya lebih ke art sih, kalau pendekatannya untuk interiornya. Semoga terjawab gitu ya. Iya, mudah-mudahan terjawab. Ya, tapi sepatutnya udah terjawab sih. Tinggal nanti jangan lupa kunjung
ngunjungin juga nih kayak dari Bang Yoda yang di Jakarta, yang ada di Jakarta kayak gitu. Yang di Medan silakan kunjungan ke Iya, sana atau mungkin janjian. Kabarnya kalau iya boleh. misalkan pingin ketemu dimanapun disemperin kayak Bang. Kalau kondisi sekarang gue lagi nggak pengen ketemu siapa-siapa sih. Lu pingin ya? Oke, Boleh lah, virtual telepon dulu telepon lah kalau boleh, gitu. virtual boleh gitu, virtual Virtual dulu boleh. ya, lebih Mm-mm. aman gitu ya. Iya. Juga lagi pertanyaan dari eh, Pak Zul Hamzah. Gimana ngitung fee untuk rumah tinggal? Ah. Fee apa nih? Fee arsitek tuh gimana nih? Atau Iya. Fee oke, apa nih? ada keren apa enggak nih? Atau nanti bisa dikonsultasikan langsung gitu ya? Mau tanya-tanya Ah, rumahnya seperti kalau desainnya kalau apa? saya jawab singkat aja karena ada juga kemarin juga tuh masih dibahas menentukan. Jadi saya punya teman finance, seorang finance consultant yang Hmm? tadi tuh nanya ke saya, gimana sih menghitung fee rumah tinggal? Apakah per meter persegi atau per persentase dari rencana anggaran biaya? Nah ini tuh terus terang masih banyak yang terjebak di zona ini kalau menurut saya. Kalau saya sendiri di atelier udah kita nggak pernah pakai meter persegi. Kita selalu pakai pendekatan untuk ketika klien itu mau membangun sesuatu, kita datang dengan konsep apa yang dia mau dan kita sudah langsung buatin draft kasar untuk bisnis plan-nya dia. Jadi kalau rumah Hmm. tinggal itu kita buatin untuk pendekatan kira-kira dengan model seperti ini, bisnis plan-nya itu atau bukan bisnis plan, draft anggaran yang akan dia keluarkan mulai dari interior, mulai dari pematangan lahan, mulai sampai ke konstruksi itu seperti ini. Baru akan kita urutkan lagi untuk fee konsultannya. Jadi kalau corporate itu ada fee untuk bisnis plan fee, ada financial fee, ada untuk land permit fee, sampai ke fee interior design, fee management construction, itu kita urutkan di situ. Jadi dia akan tahu, oh ternyata fee-nya itu di sini untuk konsultannya. Jadi kita nggak pernah kasih per meter persegi karena kita belum tahu berapa biaya konstruksinya berapa per meter persegi, kita belum tahu. Nah, kalau Oke, untuk jadi lebih kasusnya di rumah tinggal juga tuh seperti itu. Misalnya tuh gini, banyak kasus yang khususnya startup ya, saya ngomong startup. Kalau startup itu kan banyak tidak PD-nya gitu, banyak banyak nggak PD-nya sehingga selalu bermain di meter persegi. Ketika dia bermain di meter persegi, kliennya itu kalau klien kan psikologi ya, Sekar. Misalnya sekarang iya, kliennya saya datang dengan harga misalnya 2 juta per meter persegi. Kamu pasti shock dong, wah 2 juta per meter persegi mahal banget gitu kan. langsung Iya, langsung ini langsung manggil iya ambulans saya. bener. Karena profesi arsitek itu bukan profesi yang profesi lama, cuman penerimaan masyarakat itu bukan seperti menerima profesi yang lain yang harus diikutin. Hmm. Saya bermasalah hukum, saya perlu pengacara. Mau nggak mau lu perlu pengacara. Saya pengen Hmm. bikin rumah, belum tentu lu perlu arsitek. Kalau om lu tukang yang sudah biasa bangun rumah, pasti lu panggil om lu bikin rumah lu kan. Nah, seperti itu. Udah Kondisi paham. arsitek itu gitu. Jadi, caranya ya bagaimana smartnya kita menyusun itu. Strategi kita tuh seperti itu. Jadi, saya share dikit strateginya Atelier Yoda itu dalam menghadapi klien itu adalah kalau klien itu pengen bangun sesuatu, saya nggak tahu ya. Kalau rumah tinggal ya, karena kita juga punya proyek rumah tinggal nggak terlalu banyak. Dia pengen bikin apa ya kita tanya dulu lokasinya itu di mana. Dia mau bikin seperti apa. Kalau dia pertemuan pertama mungkin saya suka tuh hotel yang di jalan ini. Oh oke. Saya tuh suka hotel yang di negara ini tuh seperti ini. Atau dia kirimin foto saya suka hotel yang seperti ini. Nah daerahnya di mana? Kita tahu daerahnya di mana, kita sudah bisa tahu kira-kira rancangan pendekatan biaya dia untuk bikin ini tuh secara bisnis plan yang kasar tuh seperti apa. Uh, kita sudah tahu untuk bikin seperti apa. Jadi harga konstruksinya keluar, harga MIP-nya keluar, harga pengawasannya keluar dan lain-lain, kita ajukan ke dia. Nah, di situ akan ada proses konstruksi, proses diskusi. Misalnya dia bilang, oh kayaknya saya nggak perlu material ini karena saya suppliernya, misalnya gitu. Oke. Oh, saya Hmm. nggak perlu konsultan ini karena saya profesinya ya konsultan ini gitu. Misalnya dia seorang konsultan pajak, dia pengen bikin rumah, pengen bikin satu usaha ya. Mungkin saya nggak perlu deh bayar konsultan pajak, biar saya yang nanganin untuk perhitungan pajaknya dan lain-lain. Nah gitu. Begitu itu selesai, sudah dapatin angkanya, dia setuju, kita bikin kontrak yang baku, baru deliverable-nya kita tentukan sampai kemana sih tahapan servis kita, mau cuma sampai di
skematik atau mau sampai di design development. Kalau saya pribadi cuma sampai di design development. Karena rata-rata corporate itu saya wajibkan kontraktor yang terpilih itu untuk memproduksi shop drawing. Harusnya seperti itu. Karena belum tentu gambar dari arsitek itu bisa 100% diterapin di lapangan. Itu sih. Kalau kita seperti itu. Jadi tadi saya udah ngerti pertanyaannya itu menentukan fee per meter persegi. Saya nggak tahu per meter persegi itu agak susah sih. Karena apalagi yang startup, yang baru mulai, baru lulus, terus nggak mau praktek, langsung mau buka studio, dapat satu klien, mungkin berjalan lancar, begitu mau pasar keluar, ketemu dengan klien lain, itu mentoknya di meter persegi ini. Daripada gue kasih misalnya 500.000 per meter persegi, terus dia nggak mau, gue nggak dapat proyeknya, mungkin gue kasih 50.000, yang penting gue dapat duit. Nah itu nggak benar menurut saya ya, seperti itu. Jadi nggak segampang itu juga kayak gitu ya, Bang ya? Nah ini bukan nggak segampang itu, tetapi harusnya sih punya nggak segamblang, sorry ya, gamblang nggak segamblang itu, tapi harusnya bisa dibuat mudah. Nah mungkin larinya lagi balik ke asosiasi ya. Sebaiknya kalau pengen tahu fee secara resmi itu disusun kok di asosiasi, di Ikatan Arsitek Indonesia itu sudah sangat jelas fee-nya untuk jenis-jenis bangunan residensial, hospitality, public building, dan lainnya itu sudah ada di situ semua. Oke, siap nih. Jawaban komprehensif dari Bang Yoda kayak gitu. Ini ada yang menarik nih kayaknya fansnya Bang Yoda. Top, saya tim hore-nya ya. Gimana? Saya akuntansinya Bang. Sorry. Saya tim hore-nya ya, gitu. Top kayak gitu. Ini ada yang lagi nih dari Mas P gitu ya, Bang Yoda, apa sih tren arsitektur yang sedang hype saat ini kayak gitu? Tren arsitektur ada trennya nggak atau yang lain? Kalau gue lebih banyak ngikutin tren fashion sih. Oh, fashion ya. Oke. Jadi kayaknya Bang Yoda nih serba bisa ya. Enggak. Nyanyi nanya. Saya nggak mau ngarang sih. Jadi ada orang yang ditanyain, dia sendiri nggak tahu maksud pertanyaannya, tapi dia jawab biar kelihatan dia bisa jawab. Kalau saya nggak tahu tren arsitektur tuh, saya nggak tahu. Serius, saya nggak tahu. Jadi tren arsitektur tahun 2020 mau seperti apa? Ya kita lihat dari tren arsitektur yang 2019. Lebih banyak pasar arsitektur residensial itu mengarah kemana ya? Pasti ke 2020 akan seperti itu. Hanya penyesuaian aja. Penyesuaian dari kondisi di 2020 seperti apa. Misalnya kondisinya banyak faktor. Saya nggak ngomong kondisi COVID. Misalnya kebanyakan orang kalau bangun rumah atau bikin rumah itu bergantung sama pembiayaan. Bergantung juga dong. Kalau kondisi pembiayaan ternyata bunga bank lagi naik atau lagi jelek pembiayaan, lagi mahal ya, pasti menyesuaikan juga desain rumahnya. Itu menurut saya ya. Tapi kalau tren arsitektur ya mungkin ikutin tren yang ada di Indonesia kali ya. Rumahnya harus ya sesuai dengan iklim tropis, harus bisa untuk koefisien udaranya tercapai, pencahayaannya bagus. Menurut saya sih itu. Jadi kalau tren khusus, kalau tren khusus saya nggak bisa jawab sih, sorry. Saya kurang tahu tren itu seperti apa gitu, karena serius saya lebih lebih mudah memperhatikan dan lebih suka memperhatikan tren fashion. Meskipun saya nggak fashionable banget gitu. Iya. Nanti jadi kita jadi nonton The Most Extraordinary Homes itu sama nonton Fashion TV, saya lebih banyak nonton Fashion TV. Jangan-jangan nih ada bisnis juga selain jadi arsitek nih? Oh enggak. Designer kayak gitu. Barangkali kita lagi fokus ke itu sih, mungkin belum sekarang, tapi lebih pengen masuk ke bisnis aksesoris interior, tapi nggak ada hubungan dengan arsitektur, lebih ke pernak-pernik yang lebih ke art gitu. Oke, nanti kita tunggu, kayaknya banyak banget dari Bang Yoda gitu ya. Ini banyak banget nih Bang yang tanya juga nih. Ini termasuk ada pertama ada dua nih. Pertama tinggal 9 menit lagi kan nih, 9 menit lagi ya? 9 menit lagi. 4 menit kita tinggal 10%. Ada satu kuis nih buat Bang Yoda. Apa tuh? Satu, rahasia. Satu, gimana tren untuk rumah milenial? Kedua, ini dari Mas Bali Simo. Apakah untuk fresh graduate layak untuk mematok fee setara dengan arsitek yang jam terbangnya sudah banyak? Ini fresh graduate arsitek juga nih. Fresh graduate. Oh, baru lulus. Apakah layak untuk mematok fee setara dengan arsitek yang jam terbangnya sudah banyak?
Sama pertanyaan selanjutnya itu, tren untuk Mm-mm. milenial udah siap kali ya tadi ya? Untuk tren Iya, milenial milenial, tren milenial, rumah tren milenial tuh banyak banget sih contoh-contoh rumah milenial. yang apa tuh? Salah satunya deh Bang. Enggak, menurut saya banyak banyak banget arsitek-arsitek yang sudah share tren rumah milenial. Karena kan Oh, saya nggak terlalu banyak nanganin rumah tinggal. Kalau tren milenial, pertama saya nggak mungkin bisa bisa mengacu pada kebutuhan ya. Kebutuhan si milenial ini kan belum terlalu banyak keluarga yang ikut dengan dia. Halo Sekar, tidur nih Mbak Sekar. ya. Sinyalnya kenapa Bang? Lagi, Sinyal saya lagi. baik-baik aja sih, iya lagi error. Jadi kalau tren rumah milenial itu saya jawab singkat aja ya. Banyak orang yang lebih Oke. paham ngejawabnya, cuman mungkin disesuaikan dengan gayanya si milenial. Milenial ini kalau dia pekerja kantoran dua-duanya, rumahnya mungkin belum terlalu besar, belum terlalu konsepnya rumah seperti apa. Kalau saya saranin lebih suka ke rumah tumbuh. Jadi Oke. konsepin Setuju. sekarang untuk rumah tumbuh gitu. Jadi Hmm. begitu keluarganya bertambah bisa dibikin rumahnya lebih luas dan lain-lain gitu juga untuk bagian-bagian fasad-fasad rumahnya disesuaikan dengan karakternya. Kalau karakternya memang suka yang model-model klasik ya mungkin pendekatan lebih ke model klasik, tapi itu ngerawatnya pasti susah. Kalau lebih suka yang simple ya lebih bagus sih menurut saya gitu. Oke. Karena kita Terus juga nggak terkait terlalu banyak fee untuk fee fresh untuk graduate, oke. Kalau fresh kira-kira graduate layak ya nggak? menurut saya nggak layak. Kenapa nggak layak? Fresh graduate itu harusnya magang dulu. Oke. Dari Iya, kalau fresh pengalaman graduate dulu itu kan gitu ya. memang ketentuan dari Ikatan Arsitek Indonesia harus magang dulu, betul. Nah, saya Hmm. ngomong karena saya juga karena saya pengurus di IAI, jadi kalau Iya, saya di Medan ya. dapat pertanyaan seperti ini, ya, jadi Hmm. menurut saya fresh graduate itu dengan UU arsitek yang ada sekarang, undang-undang arsitek yang ada sekarang itu tuh wajib untuk mengikuti pendidikan 2 tahun atau setidaknya berpraktek di firma arsitek yang sudah punya nama. Dengan begitu dia setelah itu paham dengan cara-cara pendekatan, cara-cara komunikasi. Karena bisa saja desain bagus, tapi komunikasi nggak bagus. Oke. Bisa Jadi saja lebih komunikasi baik. bagus, tapi ya selalu gitu. Iya. Oke. Jadi kalau menurut saya bukan nggak pantas menerapkan fee yang sama, tapi belum dianjurkan untuk sesegera mungkin berpraktek. Lebih Tapi baik. harus lebih untuk mempersiapkan ya maga ya. Oke, Benar. semangat. Belajar sama ini Bang Yuda ya, barangkali ntar bisa banyak sharing-sharing. Nih ada pertanyaan terakhir nih, Bang Yuda. Boleh minta sarannya nggak, Mas? Apa nih, hilang deh. Untuk arsitek Apa muda tuh? yang berniat membuka biro, kira-kira Arsitek muda yang berniat membuka biro. besok kita pasang tauan ya. Iya, gue mau beli ini nih beli Bang, apa provider nih taruh di ya. Tadi itu terakhir apa ya? ini tips singkat banget ya, Bang ya. Sebelum mati, tips yang mau buka biro untuk arsitek muda kayak Buk, gitu. Apa yang dipersiapkan? saya nggak bisa jawab juga karena saya membuka biro itu bukan dalam kondisi saya muda banget, enggak. Tapi saya hampir 12 tahun kerja, 14 tahun kali ya. Saya lulus tahun berapa ya? Lupa juga. 2005 saya udah lulus, terus mulai kerja. Jadi saya nggak langsung buka biro karena salah gitu. Buat apa saya ngomong buka biro? Iya. Ya kalau arsitek muda tersebut sudah punya pengalaman, pernah bekerja di firma arsitek yang punya nama, apalagi pernah bekerja di luar negeri, paham dengan metode-metode arsitektur, paham dengan undang-undang arsitek, Pak sudah punya beberapa proyek yang jadi, baik proyek sendiri maupun proyek yang berasosiat dengan senior arsitek, ya silakan buka aja bironya, lebih bagus kalau menurut saya. Tapi Oke, kalau itu buka biro hanya untuk ikut-ikutan biar punya biro arsitek, ya menurut saya sih salah karena saya sendiri di Atelier Yoda sendiri itu memang staff yang kita perbantukan untuk tiap hari ada dengan atelier itu sedikit, malah sekarang kita pengurangan. Tetapi yang asosiat itu banyak gitu, yang bekerja untuk membantu proyek asosiat itu banyak.
Karena kita company kan, saya memang ketika mendirikan satu studio, saya nggak mau cuma nama Atelier Yoda, tapi saya langsung bikin itu sebagai badan usaha.